Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bil fathi ya fattah ajil takarmana wa bil ilmin nawir ya alim uqulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah mulai memasuki pertengahan di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan memperingati Nuzulul Quran, yakni tanggal 17 Ramadan, saat dimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah ungkapkan di awal surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, jadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, bagi kita orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada kitabullah sebagaimana keimanan-keimanan yang wajib kita yakini, jangan ragu lagi dengan apa yang Allah turunkan. Saking yakinnya, saking sempurnanya, saking hebatnya ini Al-Quran, bahkan Allah katakan, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina Faktu bisuratim min mithli." Kalau sekiranya kamu masih ragu dengan apa yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, silahkan datangkan surat yang sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Berkumpul jin dan manusia untuk menciptakan dan membuat satu surat tak akan mampu. Karena memang itulah Al-Quran dijadikan mukjizat, penuh dengan rahasia, penuh dengan ilmu dan pengetahuan, menjawab segala permasalahan zaman, jadi obat bagi setiap penyakit zahiran wa batinan. Oleh karena itu, Al-Fakir pada kesempatan yang berbahagia ini berbicara tentang masalah Al-Quran. Tidak akan panjang lebar, sekitar hanya kita ingat ayat yang pertama, Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan engkau. Pelajaran apa yang bisa kita raih dan kita dapat dari petikan ayat ini? Allah memerintahkan kita untuk baca Al-Quran karena di dalamnya penuh dengan petunjuk, penjelasan, hukum,
Baca Al-Quran, karena Al-Quran jadi solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Pakai Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, agar kita selamat dunia dan akhirat. Jangan sampai nasib Al-Quran itu begitu sangat dijaga rapi, masih baru, tidak tergores sedikit pun, tidak lecek sedikit pun, karena memang tidak pernah dipegang sama sekali ataupun dibaca. Nasib Al-Quran hanya sebagai penjaga dari setan, penjaga daripada makhluk-makhluk gaib yang jahat. Padahal fungsi Al-Quran melebihi daripada itu semua, dari dunia sampai akhirat. Maka orang yang mengamalkan Al-Quran dikategorikan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jamin, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil ayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia amalkan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, buat mereka kebahagiaan di kehidupan dunia. Ini jaminan dari Allah. Allah yarham mu'alim Syafi'i Hadzami mengupas bahasa ke busyra fil ayatid dunya lewat bahasa para ahli tafsir, qada'ul hawaij bisuhulatin fakullama tawajjal abdul mahbubu li syai'in min umurih qudiya ajilan. Terpenuhinya segala hajat kebutuhan kita, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan untuk akhirat kita nanti. Fakullama tawajjal abdul mahbubu li syai'in min umurih qudiya ajilan. Maka ketika hamba yang dicintai oleh Allah dengan iman dan takwanya menghadapi suatu masalah, qudiya ajilan, Allah bereskan dengan segera. Kembali lagi kepada permasalahan semula, Allah perintahkan kita untuk baca ini Al-Quran dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka seolah-olah Allah perintahkan kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa dengan Bismillah? Apa yang dapat kita ambil manfaat dari Bismillah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pertama, di dalam Bismillah itu ada ba, diawali kata Bismillahirrahmanirrahim, yang punya titik satu, yang para ahli tauhid, ulama-ulama tauhid itu mengupas, yakni bikana makana biyakunu mayakunu. Apa yang ada, apa yang sedang ada, apa yang akan ada, itu olehku, kata Allah. Apa maknanya? Ketauhidan. Pelajaran pertama yang diterapkan oleh Rasulullah selama 13 tahun dakwah beliau di kota Mekah, menanamkan ketauhidan. Tidak ada satu kekuatan pun dari gerak dan langkah diri manusia di alam dunia yang bisa memberi mudarat dan manfaat, mengkayakan dan memiskinkan, mensehatkan ataupun memberikan sakit. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa sakit, kita tidak bisa sehat kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat ataupun manfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantapkan ketauhidan, sebab bicara masalah tauhid, bicara masalah iman. Ketika iman sudah ada di dada, ini merupakan karcis kita masuk ke dalam surga. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Bahasa amanu jadi syarat mutlak pertama bahagia manusia dari dunia sampai akhirat. Di dunia dapat ampunan Allah, di akhirat dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mantapkan ketauhidan kita, mantapkan keyakinan kita, mantapkan keimanan kita. Kian hari kian waktu semakin bertambah tebal keimanan kita. Semakin hari semakin waktu
tambah hari, tambah waktu, semakin meningkat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibn Ruslan berkata, "Fakum minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dzata jadidi." Hendaklah kian hari kian waktu imanmu semakin bertambah. Semakin bertambah keimanan akan bertambah bersih hati kita. Ketika hati sudah jadi bersih, apa yang kau lihat akan menjadi indah. Di dunia iman bertambah, hati bersih. Ketika hati bersih, apa yang kau rasakan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar akan menjadi indah. Karena keimanan bicara, tidak ada gerak dan langkah, tidak ada manfaat dan mudarat, tidak ada sehat dan sakit kecuali atas izin Allah, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua sudah kembali kepada Allah, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam genggamanmu ya Allah, semuanya baik, semuanya indah, semuanya maslahat. Apa yang tidak indah? Kita sakit atas izin Allah. Kenapa Allah berikan kita sakit? Ternyata satu di antara hikmah dikasih sakit, Allah lebur dosa-dosa kita. Ternyata dari sakit, Allah angkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka tanamkan terus keimanan, tambah-tambah terus kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percayalah, semakin bertambah keimanan kita, maka semakin indah hidup yang kita jalani dari dunia sampai akhirat. Yang kedua, di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada ismi. Al-ismu menurut bahasa punya makna arifah, ketinggian derajat. Setelah kita tanamkan ketauhidan di dalam hati kita, kita tanamkan ketauhidan dalam diri kita, ketinggian derajat akan kita raih. Sekiranya kita bisa menanamkan dan mengamalkan rahasia dari ismu. Para ulama ilmu nahwu ini mengungkap dari bait Alfiyah Ibnu Malik, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri, tanda-tanda isim, tanda-tanda orang yang akan tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bil jarri. Apa itu jar? Kasroh. Di mana tempatnya? Di bawah. Apa maknanya? Tawadu. Orang yang akan tinggi derajatnya punya sifatan tawadu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadhu'a rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah." Siapa orang yang rendah hatinya, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Siapa orang yang tinggi hatinya, sombong dirinya, maka Allah akan hinakan derajatnya. Orang yang merasa dirinya bodoh, belum tentu dia bodoh. Sebagaimana orang yang merasa dirinya pintar, belum tentu dia itu orang yang pintar. Justru ketika dia merasa diri bodoh, di situ terlihat kepintarannya. Sebaliknya, ketika seseorang merasa dirinya pintar, di situ terlihat kebodohannya. Maka tanda-tanda hamba Allah yang dibanggakan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jailuna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang punya sifat Rahman. Siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan di permukaan alam dunia ini, di permukaan bumi ini, hauna, dengan penuh kerendahan hati. Tidak angkuh dan sombong dengan apa yang dimiliki, sadar diri, ilmu, pangkat, jabatan, harta, kekuatan, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir ke alam dunia tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Bahwa Allah mengeluarkan engkau dari perut ibumu, tidak tahu sama sekali.
Maka pantas kita berucap seperti apa yang diucapkan para malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabb, Maha suci Engkau. Tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, yang Kau titipkan kepada kami. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Engkau itu maha mengetahui, juga maha bijaksana. Maka sifatan orang-orang yang bakal tinggi derajatnya, itulah orang-orang yang tawadu. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah kehidupan yang begitu sangat tawadu. Beliau jahit pakaian beliau sendiri, walaupun beliau asraful anbiya wal mursalin. Bahkan pernah Sayyidina Umar bin Khattab mengetuk pintu rumah beliau. Pas dibuka terlihat bekas pelepah korma menempel di pipi beliau. Tandanya beliau tidur tidak beralaskan kasur yang mahal harganya, harga spring bed. Bantal yang beliau pakai itu pelepah korma. Apa kata Umar, inikah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Ashraful Anbiya wal Mursalin? Padahal sekiranya beliau angkat dua belah tangannya, gunung Uhud jadi emas sekali doa, Allah ijabah. Masya Allah. Oleh karena itu, tak pantas kiranya kita untuk menyombongkan diri. Tak pantas kiranya kita untuk menyombongkan diri kita, padahal kita tak punya apa-apa. Padahal ilmu yang ada adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, watanu ini tanda orang yang tinggi derajat, yang dituntun kita oleh bismillah ini apa? Tanwin. Apa itu tanwin? Nunun sakinatun talhaqu akhirul kalimati labdun la khattan. Nun mati yang menyertai di akhir kalimat, yang hanya terdengar suaranya saja, tapi tidak terlihat tulisannya. Suaranya ada, tapi hurufnya tidak terlihat. Nun mati yang ada, yang mengiringi di akhir kalimat, terdengar suaranya, tetapi tidak terlihat hurufnya. Apa maknanya? Orang yang tinggi derajatnya, dia punya sifatan ikhlas. Walaupun orang lain tidak tahu, walaupun tidak ada masyarakat yang memberikan penghargaan, tidak ada sertifikat, tidak ada pengakuan, tidak menjadi masalah. Sadar diri. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah tiap-tiap hamba Allah kecuali hanya untuk beribadah dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La maksuda illallah. Kesadaran diri. Orang ikhlas itu tidak begitu saja ikhlas, tapi melewati satu proses bahwa sadar dirinya. Dia dilihat, dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tidak ikhlas, Allah tetap tahu, mending ikhlas. Maka sahabat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang yang ikhlas itu orang yang paling menikmati ibadahnya, taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, oleh para sahabat, kasih tahu kepada kami, apa itu ikhlas? Rasulullah katakan, tunggu aku ingin tanya dulu guruku. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, akhbirni anil ikhlas. Kasih tahu kepada aku, apa itu ikhlas? Apa malaikat Jibril katakan? Tunggu wahai Muhammad, aku tanya dulu kepada Allah. Ya Rabb, mahwal ikhlas? Apa itu ikhlas? Jawaban Allah, al-ikhlas sirrun bainal abdi war rabbi. Ikhlas itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar orang dekat kita tidak tahu, biar ayah dan ibu kita tidak tahu, anak istri kita tidak tahu, cukup
kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bicara ikhlas adalah bicara rahasia. 1000 kali kita katakan ikhlas, tapi hati kita tidak ikhlas, tak akan jadi satu amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. 1.000.000 orang mengatakan kita tidak ikhlas dalam beramal, tapi hati ini, ya Rob, hanya Engkau yang aku cari keridhaan-Mu ya Rob. Itu yang membuat ringan kita dalam ibadah kepada Allah. Itu yang membuat yang jauh jadi dekat, yang sakit jadi nikmat. Itu yang membuat seorang hamba di tengah malam hari tak terasa sudah datang waktu pagi. Karena begitu nikmatnya dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bagaikan besi di satu bangunan. Memang ia tidak terlihat, tapi dia punya jasa, dia punya fungsi, dia punya manfaat. Biar kita orang tidak mengetahui amal kita, orang tidak mengetahui jasa kita, sedekah kita, apa yang sudah kita dermakan buat agama, buat orang lain, buat masyarakat, tidak jadi masalah. Cukup antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggi derajatmu di hadapan Allah. 2. Bil jarri wa tanwini wan nida. Orang yang tinggi derajatnya nomor 3, orang yang suka menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, dia butuh, dia yakin bahwa Allah akan mengijabah setiap doa yang ia panjatkan. Sebagaimana Allah sudah tantang diri kita, Allah perintahkan kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka aku akan ijabah. Aku akan kabulkan setiap doa yang kau panjatkan. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah berkata, La yakun ta'akhuru amalil ata ma'a ilhahi fid du'a mujiban liya'sika fa huwa domina lakal ijabah fima yahtaruhu minka la fima tahtaruhu li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Jangan sampai tertundanya pertolongan Allah, tertundanya ijabah doa dari Allah membuat engkau jadi putus asa. Kenapa? Fa huwa domina lakal ijabah. Allah yang menjamin ijabah setiap doa-doa hambanya. Ketika Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, saat itu innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tak akan pernah ingkar akan janjinya. Maka kita harus yakin dengan apa yang kita panjatkan, dengan apa yang kita doakan. Sebab Rasulullah bersabda, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah engkau kepada Tuhanmu sementara dirimu yakin pasti bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah bagaimana ijabahnya, masalah kapan waktunya ijabah doa itu, terserah Allah. Oleh karena itu, jangan pernah jenuh untuk berdoa kepada Allah. Allah, bahkan para ulama mengatakan, Allah yagdobu intaroka su'alah wan nasu yagdobu hina yus'alu. Allah benci, Allah marah kalau ada orang yang tak mau meminta. Sementara manusia benci kalau selalu diminta. Inilah perbedaan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhalafatul hawadisi, beda Allah dengan makhluk itu seperti itu. Setiap saat kita berdoa, setiap menit kita berdoa, setiap waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bakal kabulkan. Allah suka kepada orang yang berdoa. Bahkan Allah katakan di dalam hadits qudsinya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idi wa'idin fasa'aluni fa'ataitu kulla wa'idin mas'alatahu mana qasam mimma indi illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kalau orang dulu, orang sekarang, jin dan manusia, kumpul mereka dalam satu tanah lapang yang begitu sangat luas. Orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah sampai dengan orang yang terakhir kali diciptakan oleh Allah, kumpul di satu lapang yang begitu luas. Seluruh mereka miliaran
orang jumlahnya, mereka mohon kepada Allah. Apa kata Allah? Mana kosok min ma indi. Fa'taitu kulla wa'idin mas'alatahu. Mana kosok min ma indi illa kama yankusul mi'yatu idza udkhilal bahra. Seluruhnya aku berikan permintaan mereka masing-masing. Tidak akan berkurang kerajaanku, tidak berkurang kekayaanku, tidak berkurang apa yang aku miliki. Illa kama yankusul mihyatu idza udkhilal bahra. Kecuali bagaikan jarum yang kau masukkan ke dalam lautan. Angkat jarum itu, maka air yang jatuh dari ujung jarum itu yang aku berikan kepada seluruh makhlukku. Sementara lautan itu adalah milikku. Subhanallah. Dari sini, yuk sama-sama kita banyak berdoa. Apalagi musim corona saat sekarang ini. Musim banyak orang lagi susah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ragu. Apalagi berkata, aku sudah berdoa, kayaknya gak dijawab. Ya benar. Ana inda dzanni abdi bi. Aku bagaimana sangka hambaku kepada aku. Maka yakinlah, setiap doa pasti dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bil jarri wa tanwini wa nida wa al. Tanda orang yang wakal tinggi derajatnya apa? Al. Apa itu al? Ada ta'rif, alat ma'rifat. Orang-orang yang tinggi derajatnya makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tidak akan makrifat kepada Allah kecuali melalui satu jalan taqarrub ilallah. Orang tidak akan kenal kepada Allah kecuali dia mendekat terus kepada Allah. Dengan amalan sunnahnya, dengan puasa Senin Kemisnya, dengan baca Qur'annya, dengan tahajudnya. Dari situ Allah akan buka jalan makrifat, kenal diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, saudaraku yang dimuliakan Allah. Orang tahu dengan orang kenal itu beda. Tahu Pak Jokowi sama kenal Pak Jokowi itu beda. Tahu Allah dengan kenal Allah itu beda. Maka semakin kita kenal kepada Allah, yang akan lahir adalah cinta alias mahabbah. Ketika mahabbah, cinta itu sudah muncul, setiap kewajiban tak akan lagi menjadi beban. Setiap taat tidak akan lagi menjadi berat. Terasa indah, seperti seorang kekasih yang berjalan menuju rumah kekasihnya. Yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan. Kenapa? Ada cinta. Salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, itu tidak akan menjadi beban, tidak akan menjadi sesuatu yang berat. Ketika ada cinta kita kepada Allah, karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh jadi tidak bisa melihat keindahan zatnya, tapi bisa lihat bagaimana keindahan ciptaannya. Kita bisa cinta juga dengan anugerahnya. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau ingin hitung nikmat Allah, tak akan bisa terhitung jumlahnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Apa itu tidak cukup untuk menimbulkan kecintaan kita kepada Allah? Apa itu tidak cukup menyadarkan kita betapa pemurahnya Allah, betapa baiknya Allah? Sudahlah kita diberikan nikmat ijab. Dari tidak ada diadakan oleh Allah, lalu dijadikan kita manusia, lalu kita diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan akal pikiran, hidayah wa taufik, iman dan Islam. Sebegitu banyak dan besar nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang belum kita bersyukur, sudah kita maksiat. Tapi tetap Allah tunggu kita untuk bertobat. Jangan dulu ditulis wahai malaikat dosa seorang hamba yang ia berbuat maksiat di pagi hari, boleh jadi di sore hari dia akan bertobat. Subhanallah. Orang yang sudah makrifat tinggi derajatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, orang yang akan tinggi derajatnya
berdasarkan tuntunan Al-Quran, dikupas dari bait Alfiyah Ibnu Malik, tanda-tanda isim, yakni wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, jadi sandaran, tempat bersandar. Apa maknanya? Bisa memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kita tidak mulia dengan harta yang kita miliki. Kita tidak mulia dengan pangkat dan jabatan yang kita punya. Tapi kita bisa jadi mulia di hadapan Allah dengan apa yang bisa kita berikan buat orang lain, buat kaum muslimin, buat agama kita, buat umat manusia seluruhnya. Oleh karena itu, maka apa saja potensi yang Allah berikan kepada kita, itu tidak menutup jalan kita untuk berderma. Ingat kata Rasul, in kana lahu malun falyatasaddaq bimalih, in kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati, wa in kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Kau punya harta, sedekahkan hartamu. Kau punya kekuatan, sedekahkan kekuatanmu. Kau punya ilmu, sedekahkan ilmumu. Yakin dan percayalah. Karena boleh jadi di tengah jalan kita berjumpa dengan orang yang butuh pertolongan kita. Kita tolong. Yang walaupun kita boleh jadi tidak akan bertemu lagi dengan orang yang kita tolong. Yakin dan percayalah, Allah tidak pernah tidur, saudaraku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ngantuk, apalagi Allah tidur. Tidak, saudara. Oleh karena itu, ingatlah kembali, kau ingin mulia di hadapan Allah, mulia asli, mulia sejati, bukan terletak seberapa banyak kau punya harta, tapi apa yang bisa kau berikan buat orang lain, apa yang bisa berikan buat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kau akan mendapatkan kemuliaan yang sejati, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil ismi, bismi itu baru bismi. Ar-Rahman, apa maknanya? Al-Mun'im bijalailin ni'ami, yang menganugerahkan nikmat yang besar. Apa makna Rahman? Memberikan kenikmatan kepada siapa saja. Dia mukmin, dia tidak mukmin, dia maksiat, dia taat, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia. Maka berakhlaklah dengan akhlak Allah. Takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita itu suka berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Sementara kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, kita tidak mau berbuat baik. Ternyata bukan itu yang dicontohkan oleh Allah. Ternyata bukan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kata beliau, ahsin ila man ahsana ilaika, wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat baik kepadamu, dan berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Sayyidina Ali pernah berkata, jadilah engkau bagai pohon buah di pinggir jalan. Jadilah engkau bagai pohon mangga yang lebat buahnya di pinggir jalan. Orang yang lewat ambil batu, melempari pohon itu dengan batu. Tapi ia tidak balas dengan lemparan batu. Ia balas dengan buah mangga yang masak. Dia balas dengan buah mangga yang manis rasanya. Jangan kau balas keburukan dengan keburukan, tapi balaslah keburukan dengan kebaikan. Al-Imam Ghazali berkata, la yakunul arifu arifan hatta yakuna kal-ar yata'uhal bar wa syarr. Tidaklah dikatakan seorang itu makrifat kepada Allah sehingga ia bagaikan bumi, menginjak akan bumi itu orang baik dan orang yang buruk. Apa maknanya?
dia berbuat baik tidak hanya kepada orang yang berbuat baik kepadanya saja, tapi ia berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepadanya. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saat diludahi oleh orang Mekah, dilempari kotoran onta, ketika yang melemparinya itu sakit, orang pertama ia menjenguk orang tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ia berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lihat bagaimana Rasulullah ketika saat memberikan roti dan susu kepada seorang perempuan tua, orang Yahudi matanya buta. Beres diberikan susu dan roti, apa yang diucapkan oleh nenek tua orang Yahudi matanya buta tersebut? Wahai anak muda, jangan kau percaya kepada Muhammad. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu penghasut. Muhammad itu tukang bohong. Rasulullah senyum saja, tetap saja. Subhanallah. Besok kan dikasih lagi susu, dikasih lagi roti. Masya Allah. Kalau orang kita nggak tahu, boleh jadi besok langsung dikasih racun tikus. Wallahu a'lam. Tapi Rasulullah mencontohkan tidak. Ternyata terus beliau berikan sedekah kepada nenek tua orang Yahudi yang matanya buta. Sampai saat beliau wafat, Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, amalan apa yang ayah belum amalkan? Yang dicontohkan oleh Rasul, yang diamalkan oleh Rasul. Ada ayah, beliau suka berangkat ke kota Madinah. Beliau bawa roti, beliau bawa susu, diberikannya kepada nenek tua orang Yahudi yang matanya buta. Saat itu pun Abu Bakar bergegas memberikan susu dan roti, diberikan kepada nenek tua tersebut. Tapi nenek tua itu curiga. Siapa ini? Kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, saya yang biasanya memberikan engkau susu dan roti. Bukan. Karena kebiasaan Rasul dengan cara yang baik mungkin berbeda dengan cara Abu Bakar. Roti yang boleh jadi keras, beliau celupkan dulu ke dalam susu, lalu beliau berikan kepada nenek tua orang Yahudi yang matanya buta. Ternyata Abu Bakar tidak. Makanya terasa beda di mulut nenek-nenek yang boleh jadi sudah tidak ada giginya. Ayo ngaku, siapa engkau? Saya Abu Bakar. Lah, yang biasanya memberikan saya roti dan susu kemana? Beliau sudah meninggal. Beliau sudah wafat. Oh gitu. Kalau boleh tahu siapa sih namanya? Namanya Muhammad. Masya Allah. Bergetar tubuh si nenek tua tersebut. Lalu ia berkata, antarkan aku ke makamnya. Langsung saat di depan makam Rasulullah, nenek tua yang matanya buta, orang Yahudi itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Pelajaran dari sifat rahmannya Allah. Tidak dikatakan orang kenal kepada Allah kecuali ia bagaikan bumi. Menginjak bumi itu orang baik dan orang yang tidak baik. Kebaikan tidak ia sebarkan kepada orang yang berbuat baik saja, tapi juga kepada orang yang tidak berbuat baik kepadanya. Terakhir, Ar-Rahim. Apa ini Rahim? Al-Mun'im bidaqa'ikin ni'am. Kenikmatan yang Allah berikan khusus buat orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Karena boleh jadi kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman apabila dibalas di alam dunia terlalu kecil. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik dan melebihi dari apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Allah tidak berikan dunia ini kebanyakan kepada kaum mukminin, tapi Allah berikan balasan dari apa yang mereka perbuat di alam dunia buat nanti di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama ketimbang dunia. Maka prioritas utama dari gerak dan langkah diri kita, taat dan ibadah kita kepada Allah
agar senantiasa kita mendapatkan bahagia di akhirat nanti. Syukur kalau kita bisa bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Minimal, kalaupun kita tidak mendapatkan dunia, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Ini saja mungkin sedikit daripada kutipan ilmu yang Allah berikan, petunjuk yang Allah hantarkan kepada kita sekalian, agar kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disitulah kemuliaan yang sejati. Jangan lupa mantapkan terus ketauhidan kita, tambah terus kualitas iman dan takwa kita dengan memperbanyak amal ibadah dan ketaatan, memperbanyak wawasan keilmuan kita dalam agama. Yakin dan percayalah, kita akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana harapan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.